Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan Riseman Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan konten lagi guys. Ya, konten lagi untuk budidaya ikan lele. Ya, budidaya ikan lele ya kita belajar. Belum bisa bagus, guys. Tetapi ya ini dalam rangka untuk pembelajaran kita bersama-sama bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang ada manfaatnya, ada yang bisa kita pelajari ya. Siapa tahu nanti itu menjadikan satu kegiatan yang ada income-nya, ada hasilnya, setidaknya untuk kebutuhan kita sendiri, rumah tangga. Ya, seperti apa progresnya ini? Kita sudah usia 1,5 bulan, guys. Yang dulu sudah pernah saya liput pada saat penebaran benih ya. Nah, kita akan ikuti seperti apa ya. Mari tidak lupa saya doakan teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu ya, diberikan kelancaran segala urusannya, kemudahan dalam rezeki dan dimudahkan segala urusannya semuanya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami ya, guys, Riseman Channel, dan like, share, serta komen. Mohon masukannya ya. Kami masih belajar ya guys ya, supaya apa yang kita lakukan nanti bisa lebih berkembang. Mari kita ikuti. Ya, seperti ini guys kondisi ikan lele yang saya pelihara. Ini usia 1,5 bulan. Jadi saya tebar pada saat itu tanggal 28 bulan Juli ya. Bulan Juli, ini sekarang tanggal 13 ya. Tanggal 13 September, jadi pas ya sekitar 1,5 bulan ya, jadi seperti ini ya. Mungkin mohon masukannya ya guys ya. Ini yang saya terapkan ya. Saya belum menguasai persis untuk sistem biovlog itu seperti apa, tapi intinya ini yang kami lakukan adalah dengan cara saya berikan aerasi, aerator, kemudian dalam memberikan pakan ini saya selalu dengan sistem saya bibis dulu. Bibisnya menggunakan probiotik ya. Probiotik dulu awalnya saya buat dengan EM4 dengan molase, tapi kemudian ini saya coba menggunakan Yakult dan molase, dan ya seperti ini guys. Ini hasil dari pembibisan menggunakan molase dan Yakult. Saya belajar dari teman-teman di YouTube itu, dari pembibisan ini secara otomatis nanti kotoran yang dikeluarkan oleh ikan ini nanti otomatis akan membuat air itu menjadi probiotiknya akan keluar juga, mengolah kotoran menjadi vlog ya. Tapi saya kurang begitu paham hasilnya ya, tapi
apa ya ini untuk kondisi kolam ya seperti ini, ada memang sudah ada apa ya namanya, bercak-bercak vlog yang kemudian secara periodik juga saya karena tidak terlalu pede ya, secara periodik saya saya ganti air ya, enggak 100%, saya kurangi sekitar 30% air, kemudian saya kasih air yang baru. Ya ini saya karena kurang pede aja, biar kondisi airnya lebih eh, lebih sehat gitu ya, lebih sehat. Karena dengan apa yang saya lakukan itu, setelah ada pergantian air ini eh, ikannya sepertinya tambah nyaman. Mungkin ya, nah apa karena aerasinya ini kurang mencukupi. Ini karena hanya dengan mesin eh, P70 ya. Jadi hanya 70 liter per menit ya, 70 liter udara per menit. Ya. Kemudian ya saya suplai lagi dengan ini mesin aerator yang celup. Ini supaya ada airnya, ada pergerakan ya, pergerakan ini untuk merangsang ikannya bergerak. Ya seperti ini guys. Ya ini pagi-pagi memang apa kondisi ikan tidak begitu rakus ya, nggak begitu rakus. Jadi memang takarannya ya sudah, karena sudah nggak begitu minatnya, ini kita cukupkan. Nah, ini dari sisa-sisa ini mudah-mudahan nanti bisa segera habis. Nah, masih ada. Nah, jadi seperti itu guys. Ya ini masih memang penataan selang-selangnya juga masih nggak karu-karuan, nggak tertata. Ini kita masih dalam rangka belajar uji coba. Dan ini ya autodidak guys ya, saya hanya belajar lewat teman-teman di YouTube. Ya, terima kasih sekali teman-teman di YouTube yang sudah merelakan ilmunya untuk bisa kita serap, ya kita coba untuk kita praktekkan. Nah, kita tebar waktu itu 500 ekor bibit ya. Ya sesuai dengan arahan dari teman seorang penyuluh juga, karena kita masih dalam belajar 500 dulu. Sebenarnya 500 ini juga saya juga ketar-ketir, dan memang ya dalam perkembangan pertumbuhan karena mungkin ilmu belajarnya masih awal ini, ya tetap ada guys apa namanya ikan-ikan yang dalam proses itu ada yang mati dari waktu masih kecil-kecil itu. Bahkan usia 1 bulan itu saja masih ada. Tapi sudah jarang, sudah tidak. Yang dulu itu sempat mati sampai 4, ya, 5, 7 begitu. Ya, ya terus kita belajar. Ini kematian sudah hampir hampir dikatakan hampir nol lah. Ya sempat ada, sudah usia 1 bulan itu masih ada muncul tiba-tiba satu mati gitu. Nah, kita segera ambil tindakan, langsung kita perbaiki kondisi airnya. Itu dulu guys ya. Kemudian kita ini hasil saya membuat bibis dia. Hasil saya membuat bibis ya.
ini dari molase dan Yakult. Ya, molase dan Yakult sesuai dengan tunjuk dari teman-teman di YouTube, itu satu ya perbandingannya satu satu Yakult kemudian dengan molase ya kira-kira sebanyak Yakult itu sendiri ya, kemudian kasih 1 liter air ya, dicampur, kemudian kita endapkan, kita rendam, kita diamkan dalam 1 malam. Kemarin pada saat mencampur itu sempat saya taruh aerator selama kurang lebih 1 jam guys ya, 1 jam ya. Ini hanya cerita saja karena ini sudah jadi. Dan setelah saya endapkan dalam 1 malam, kebetulan itu malah sampai 2 malam baru saya buka guys. Wah, ternyata hasilnya dari tutup ini sudah kelihatan menggelembung, padahal ini tebal ya, menggelembung, kemudian yang bagian bawah ini juga menggelembung guys. Nah begitu saya buka langsung gasnya keluar, seperti ya meledak sih enggak, tapi ada bunyi seperti ledakan gitu ya. Mungkin itu ciri-ciri kalau hasil fermentasinya berhasil ya, seperti itu guys. Ini kemudian saya gunakan untuk pembibisan ya, mungkin hanya kan kasih tambahan air sedikit saja, lebih banyak di ininya probiotiknya. Sekian dulu guys ya, mohon komentarnya ya, sarannya ya, untuk perkembangan budidaya lele yang saya lakukan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kedepannya untuk lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Oke, demikian walaupun hanya singkat, saya sampaikan progres kegiatan saya guys ya. Kali ini budidaya ikan lele saya sampaikan progresnya. Yang biasanya itu adalah di ketahanan pangan di tanaman ya, di tanaman. Yang penting kita tetap selalu bergerak dalam hal ketahanan pangan, setidaknya untuk menopang kondisi keluarga ya, rumah tangga. Sekian saja guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen maupun like ya bagi yang belum. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran segala urusan, dan diberikan hidup yang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.